Rapat paripurna DPRD Ponorogo dengan agenda 3 pengambilan keputusan sekaligus. Yang pertama, program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Yang kedua, APBD tahun anggaran 2024 sebesar 2,3 triliun. Dan yang ketiga, peraturan daerah tentang bangunan gedung. Hadir dalam agenda rapat Kang Bupati Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Haja Halis Diarita, Forkopimda, jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah, sejumlah kepala OPD, jajaran camat dan lurah. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto SPD, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa rapat paripurna kali ini ada 3 agenda sekaligus, antara lain keputusan APBD tahun 2024 sebesar 2,3 triliun. Lebih lanjut, Sunarto menyampaikan bahwa jumlah APBD tahun 2024 mengalami penurunan. Hal itu karena memang nilai transfer dari pusat untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus turun. Memang di Perpres dan Pergub, kata Sunarto, tidak disebutkan mengapa transfer DAU dan DAK turun. Sunarto menambahkan APBD tahun 2024 jumlahnya menyusut. Ditambah dana APBD juga banyak kesedot dana hibah KPU, Bawaslu dan jajaran samping untuk penyelenggaraan pemilu yang nilainya mencapai 80 miliar lebih. Otomatis turunnya APBD tahun 2024 akan sangat berpengaruh terhadap kue pembangunan yang mestinya bisa dinikmati masyarakat secara langsung juga akan berkurang. Sementara itu, Kang Bupati Sugiri Sancoko mengakui jika APBD tahun 2024 turun dibandingkan 2023. Dengan melihat postur APBD 2024, maka pihaknya akan mulai melakukan pengetatan guna meminimalisir kebocoran dan terus melakukan inovasi bagaimana pajak restoran bisa lebih optimal, termasuk menciptakan epicentrum wisata dan budaya yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Jumlah perangkaannya memang ya PAD-nya naik. Tapi kan prinsipnya kita ini bagaimana kemandirian lokal semakin bagus. Maka kemudian ketika DAU dan lainnya ada sedikit pengurangan dana transfer, maka kemudian kita genjot di sisi PAD. Nah, ke depan tahun 2024 itu sudah mulai ada peningkatan, sehingga saya mencanangkan berani agak memasang pendapatan asli daerah agak tinggi, karena mulai kita pikirkan mulai dari pengetatan di kebocoran, lalu kemudian mulai inovasi bagaimana pajak restoran, kemudian itu kita jalankan dengan baik. Ketika inovasi kemudian ada perdagangan, tentu akan muncul, sehingga epicentrum ekonomi kita siapkan termasuk wisata. Itu yang langsung nendang ke pokok persoalan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada penurunan itu memang terkait dengan baik dana alokasi umum ataupun dana alokasi khusus memang turun. Memang di perpresnya atau pergub yang dikirim kepada kita ini tidak menjelaskan kenapa penurunannya. Itu aja, sehingga kita ini hanya tinggal menerima saja, itu aja. Sudah anggarannya turun, kegiatannya semakin banyak, lebih-lebih banyak tersedot di hibah pilkada, baik kepada KPU, Bawaslu, jajaran samping dan sebagainya, itu secara kumulatif tidak kurang hampir mendekati 80. Artinya kue pembangunan yang secara langsung dinikmati masyarakat otomatis semakin berkurang. Jadi kemarin itu saya kan pernah menyampaikan sempat deadlocknya pansus RAPBD tahun 2024. Persoalannya bukan karena pembahasannya, tetapi serapan APBD 2023 rendah, terutama bantuan khusus keuangan desa dan bantuan hibah. Nah, sementara APBD 2023 ini kan sudah kita tetapkan di tahun 2022. Kita berdebat dan sebagainya, ternyata ujung-ujungnya ada sebagian besar yang memang secara administratif belum memenuhi, apakah SK Bupati, disposisi Bupati dan sebagainya. Tetapi memang setelah kita klarifikasi, memang ada pihak lain yang mengakibatkan Bupati tidak tanda tangan. Ada yang karena faktor di dinas, ada yang karena yang disampaikan oleh pansus karena TP2K dan sebagainya ini. Lah,
Makanya di pansus pendapatnya disampaikan TP2K ini ternyata bukan tim percepatan program, ternyata justru tidak mempercepat program bupati. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, di PU praksi, salah satu praksi di perubahan anggaran 2023 itu salah satunya juga ditanyakan tentang tupoksi TP2K. Ternyata TP2K ini adalah staf ahli bupati. Nah, kalau mereka staf ahli bupati, logikanya dia bekerja atas perintah staf ahli bupati kan begitu. Nah, ternyata ini offset lah. Ini yang seringkali yang kita temui itu. Bupati sudah kita beri masukan supaya segera merubah. Nah, tadi ya itu bukan untuk bupati saja, tapi untuk kita semuanya. Dari Ponorogo, Anang Sastro, CKTV melaporkan.